dan bahagia. Salam guru penggerak. Kami kelompok 2 CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara kelas 1050 BBGP Sumatera Utara. Saya Hartati Margolang dari SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Saya Merul Sria dari SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Saya Khairunisa dari SD Negeri 114348 Lubuk Tikos. Saya M. Jeki Chandra dari SD Negeri 116257 Kampung Alam. Pada video kali ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hartati. Waalaikumsalam Pak Jeki. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Hartati? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke Bu, kita langsung saja ini. Kita hari ini akan melakukan proses coaching. Namun sebelum kita melakukan proses coaching, di sini saya sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu nanti bersama coach. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebelum memulainya. Beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya pakai pada saat observasi. Ada beberapa hal yang akan saya jadikan acuan dalam penilaian yang saya nanti akan lakukan. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga telah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan ketika melakukan percakapan coaching nanti, saya harap Ibu tidak lupa untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu pengantar dari saya untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan dalam menilai Ibu nanti. Bagaimana sampai di sini? Apakah Ibu bisa memahaminya? Baik Pak, paham, bisa. Baik Bu. Jadi sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Saya ajukan pertanyaan ya Bu? Boleh Pak, silahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama begini Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Ya, sejauh ini Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, berarti ada dua kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan. Lalu kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau kompetensi yang ingin lebih dikembangkan yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi coach sehingga nanti coach itu bisa menemukan Pak sendiri solusi yang tepat dari permasalahan yang ditemuinya. Oke, baik. Jadi mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari coach. Oke, Bu Hartati, pertanyaan terakhir nih mengenai indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukurnya bagaimana nih terkait indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju pada proses percakapan nanti? Di sini Pak indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju. Yang pertama ya bahwa nanti saat coaching saya bisa menerapkan alur Tirta secara beruntut. Kemudian nanti saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar coach nanti dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia temui. Baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya mengikuti alur Tirta nantinya Ibu, kemudian ide-ide dari coach bisa tergali secara maksimal dan semoga bisa tercapai pada proses percakapan nantinya. Baik Bu Hartati, hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Untuk selanjutnya silakan Ibu memulai percakapan dengan coachnya. Semoga proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Terima kasih Bu. Silahkan lanjutkan ke proses coachingnya. Terima kasih kembali Pak. Kabarnya Bu sehat? Sehat Bu, ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu sehat. Gini Bu, kira-kira apa yang mau kita bahas hari ini Bu? Ini Bu, saya mau menceritakan mengenai guru di sekolah saya. Mereka itu malas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena mereka menganggap itu
rumit, kemudian sangat merepotkan. Karena kan di situ kita harus memahami karakter murid juga, minat bakat murid. Jadi mereka kebanyakan masih menggunakan metode konvensional, Bu. Oh begitu ya Bu, berarti masih konvensional. Iya. Dan pinginnya Ibu diferensiasi itu dilaksanakan di sekolah ya. Iya, Bu. Nah, jadi yang pingin saya tahu nih Bu, kira-kira sampai sejauh ini sudah ada yang Ibu dapatkan ataupun sudah ada solusi yang Ibu terima? Ya, kalau solusi yang saya terima dari teman atau dari kepala sekolah belum ada, Bu. Saya masih memikirkan solusi apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Bagaimana mereka bisa mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya ya Bu ya, mungkin di sini ya kita bisa saling sharing dengan Ibu. Saya memecahkanlah masalah ini. Begini Bu, jadi kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu sudah di posisi mana lah Ibu itu dalam menghadapi masalah ini? Posisi saya mungkin masih 6 ya, Bu. Saya belum ada melakukan maksimal untuk merubah guru-guru di sekolah ini agar mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ya belum maksimal lah apa yang saya lakukan, Bu. Jadi kisaran 5-6 lah mungkin, Bu, kira-kira seperti itu. Berarti sekitar itu ya Bu ya. Jadi ingin saya tanyakan lagi Bu, kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mengajak teman-teman untuk menggunakan metode diferensiasi itu sudah sejauh mana? Saya sudah mempelajari apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan guru nanti seperti apa pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Bahwasanya itu akan melihat minat bakat murid, karakter murid, jadi menyesuaikan pembelajaran dengan karakter masing-masing murid gitu. Ya, jadi kira-kira sejauh ini hambatannya ada yang Ibu hadapi? Hambatannya ada, Bu. Guru-guru sekolah saya itu tadi, Bu, mereka tuh merasa itu merepotkan karena kan sebelum melakukan pembelajaran mereka tuh membuat RPP itu bukan seperti RPP yang sebelum-sebelumnya hanya membuat RPP saja, tapi mereka itu kan harus memetakan murid dulu, kebutuhan belajarnya gitu kan, memahami minat bakatnya. Mereka juga membuat materi itu bervariasi gitu, ada yang dari video, ada yang bentuknya mungkin tulisan, ada yang harus menggunakan model. Jadi merepotkan bagi mereka, sehingga mereka udahlah, saya nggak mau ribet nih, jadi saya lebih bagus menggunakan metode biasa aja lah, kayak mana biasa begitu aja yang saya lakukan, metode ceramah lah, seperti itulah Bu kira-kira. Itu berarti udah satu solusi lah ya, sharing juga dengan kepala sekolah. Jadi selain daripada itu ada nggak solusi yang kira-kira yang lain yang bisa mendukung Ibu untuk menghadapi masalah ini? Iya, saya memang rencananya nanti Bu, solusinya yaitu tadi saya akan koordinasi, kemudian saya akan memberikan menyampaikan diseminasi lah ya. Itu tentu izin kepala sekolah, apa itu diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya mungkin saya akan menggerakkan hati guru-guru ini bahwasanya pembelajaran sangat penting bagi murid, sehingga kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sehingga murid itu terkesan dengan pembelajaran itu dan mereka menjadi menyukai, dan mungkin mereka akan lebih memahami pelajaran itu. Jadi mungkin seperti sharing lah sama guru ini, memberikan pencerahan, memberikan arahan agar termotivasi membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu, Bu. Ya, oke, Bu. Jadi terus rencana Ibu kira-kira apa ya yang mau Ibu capai dalam metode ini? Ya, yang saya capai tentunya guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan murid pun dapat menerima pembelajaran itu dengan baik dengan metode guru tadi, sehingga memperoleh pembelajaran bermakna gitu. Kira-kira kan Bu, dalam pencapaian rencana tersebut Ibu memerlukan waktu berapa lama kira-kira? Mungkin butuh waktu rencana sekitar 1 minggu inilah mempersiapkannya, Bu. Sejauh ini upaya apa yang Ibu lakukan untuk supaya tidak terjadi dengan hal yang sama ini lah Bu, kira-kira? Upaya saya ya akan selalu memberikan semangat lah kepada guru-guru ini, mengingatkan mereka betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, memberikan motivasi gitu kan. Mungkin bisa juga melihat keberhasilan dari murid-murid yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke Bu, itu ini Ibu ya.
Sekarang itu kira-kira rencana Ibu sebelum dan sesudahnya itu bagaimana? Apa Ya. yang harus Ibu lakukan? Sebelumnya tadi ya segitu Bu, saya menemui kepala sekolah, kemudian itu saya akan melakukan diseminasi berikutnya. Nanti selanjutnya saya akan melakukan bicara hati ke hati gitu kan, dan kemudian saya akan membantu, intinya membantu guru-guru lain dalam proses mungkin pembuatan RPP, memberikan gambaran atau menunjukkan cara yang pas. Dan mungkin saya juga akan melihat nih guru-guru ini setelah RPP itu jadi, melihat mereka juga nih bagaimana mereka di kelas gitu. Jadi ya membantulah intinya di situ Bu, mengamati juga lah ya bagaimana hasilnya setelah mereka membuat pembelajaran RPP berdiferensiasi. Oke Bu, berarti itu komitmen dan kira-kira di sini saya mau nanyakan kapan itu pelaksanaannya? Secepatnya Bu, mungkin ya, ya seminggu ini udah bisa lah saya laksanakan. Terus bagaimana ya Bu, kira-kira siapa dan apa yang membuat Ibu bisa bertahan dengan komitmen ini? Kalau siapa mungkin yang akan membantu saya ya Bu, mungkin saya akan minta bantuan sama kurikulum lah itu. Karena kurikulum cukup paham juga mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan dia pun selalu siap nih untuk mengingatkan saya dan membantu saya. Dan kalau kemudian murid akan saya berikan juga motivasi belajar sehingga mereka itu lebih tertarik gitu. Iya, oke Bu. Terkait tentang komitmen ini, sini saya akan menanyakan Ibu, apakah Ibu berani bertanggung jawab atas komitmen yang Ibu buat sekarang ini Bu? Berani Bu, saya akan bertanggung jawab karena ini memang sudah harapan saya ada perubahan di sekolah saya dan saya ingin melihat murid-murid saya sukses gitu, puas dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, wah seru sekali ya Bu percakapan kita hari Iya, ini Bu, Bu ya. sangat seru sekali. Baik Ibu, terima kasih sudah mau membagi permasalahan dengan saya ya Bu. Iya Bu. Di sini saya pengen pamit juga ya Bu. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu pertanyakan atau ada yang mau Ibu inikan lagi sampaikan? Tidak Bu, itu saja. Jadi memang harapan saya itu tadi Bu. Saya ingin guru-guru ini tidak lagi mengajar dengan metode ceramah saja, mau ngambil simpelnya saja, tanpa istilahnya memperhatikan murid ya, karena mereka itu kita harus memperhatikan sekarang untuk alam dan zaman ya. Jadi itu harus menjadi acuan lah bagi para guru untuk mengajar. Jadi kan kita ingin melihat murid ini sukses nih, bisa memahami pembelajaran nih. Jadi langkah yang tepat itu adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Oke, berarti kesimpulannya hari ini kita udah ketemu nggak Bu kira-kira kesimpulannya hari ini? Sudah Bu, saya jadi tahu solusinya. Sudah agak plong ya pikirannya. Iya Bu, bisa melaksanakan ke depannya bagaimana. Iya, benar sekali Ibu. Oke, saya juga sangat senang sekali atas hari ini Ibu bisa bisa meluahkan isi hati lah ya kan Bu, Iya, curhatan bersama saya. Sejauh ini juga saya bisa merasa tergali juga sih dengan kejadian yang Ibu hadapi. Semoganya juga dengan pertanyaan-pertanyaan saya, Ibu juga merasa plong, terjawablah permasalahannya ya kan Bu. Iya, alhamdulillah Bu terjawab Bu. Saya jadi tahu solusi tahapan-tahapan yang tepat untuk saya laksanakan agar apa yang menjadi tujuan saya dapat tercapai. Oke Bu, kalau begitu bisa kita pamit ya Bu ya? Iya bisa Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, banyak lagi kerjaan kita kan Bu. Iya, Bu. Di sekolah. Oke, berarti sejauh ini kalau saya sih melihat sudah dapat lah ya Bu. Terima kasih Bu sudah bisa bincang-bincang, sudah mau meluahkan jawaban-jawabannya. Semoga nanti ke depannya komitmen Ibu itu akan bisa kita lakukan, dan juga insya Allah ke depannya Ibu juga akan tetap komitmen melaksanakan atas yang kejadian yang sudah Ibu alami. Ya, insya Allah Bu, saya akan melaksanakannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Bu Arteti, tadi saya sudah mengamati proses percakapan antara Ibu sebagai coach dengan coach Ibu, dan luar biasa, berjalan dengan lancar dan sudah ada ini beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan isi catatan saya kepada Ibu, ada nih beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Oke, silahkan Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi pertanyaan saya Bu yang pertama, apa ini yang sudah Ibu lakukan di saat melakukan coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian saat dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi barusan?
Iya sih Pak, saat coaching tadi memang saya sudah menerapkan prinsip coaching tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Untuk kompetensi ini saya juga sudah menerapkan kemitraan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali jawaban-jawaban dari coaching tersebut Pak. Oke, baik Bu. Nah, itu yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai nih dengan catatan-catatan saya. Jadi Ibu sudah menerapkan prinsip coaching kemitraan, yaitu ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan antara Ibu dengan coaching, gitu kan. Lalu yang kedua, Ibu sudah melakukan proses kreatif dengan berusaha menggali potensi coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi si coach tadi. Nah, Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan selain itu, Ibu tadi juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang kita direncanakan di pra observasi kemarin. Tadi Ibu sudah menerapkan 2 kompetensi inti, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari catatan yang saya catat, alhamdulillah itu sudah terlaksana ya Bu ya. Dan yang paling penting dari itu semua, Ibu sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta dengan baik. Sudah terdapat tujuan, ada identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran umum dari saya bahwa Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu, terkait kompetensi ini Bu. Terkait kompetensi mana yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Oke Pak, sejauh ini yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak. Karena saya melihat tadi coach itu memiliki banyak unek-unek, jadi seharusnya saya bisa lebih melakukan teknik stop ya kan Pak, untuk membantu coach agar dia itu merasa lebih rileks. Jadi bisa dia mengungkapkan permasalahan-permasalahannya dengan gamblang kepada saya, begitu Pak. Oke, berarti kehadiran penuh presence menjadi harapan Ibu agar bisa lebih dikembangkan ya. Saya berharap ini bisa dimaksimalkan dalam diri Ibu depannya, dan tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain yang bisa menjadi lebih baik sehingga bisa memberikan pelayanan coaching terhadap mitra atau coach Ibu nantinya. Dan saya juga dalam proses ini menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ketika memberikan proses coach tetap berpegang teguh pada alur tirta. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang luar biasa kita jalani hari ini, dan semoga ini semua berdampak bagus dan berdampak positif bagi Ibu ke depannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, setelah saya melihat dan mengamati dari kegiatan yang dilakukan ya, saya menilai melihatnya bahwasannya di sini Pak Jeki sebagai supervisor itu sudah mengamati coach dan coach dengan serius, dan saya juga telah melihat Bapak itu mendengarkan apa yang disampaikan coach. Kemudian pasca observasi Bapak juga telah melakukan penilaian dengan tepat yang diawali dengan prinsip coaching, kompetensi inti coaching, dan alur tirta. Kemudian Bu Hartati sebagai coach itu sudah melakukan penggalian masalah kepada coach melalui pertanyaan yang berbobot. Saya juga melihat Bu Hartati ya sebagai coach itu juga telah sesuai dengan prinsip coaching dan memiliki kompetensi inti coaching dan sesuai dengan alur tirta. Nah, kalau Bu Mary sebagai coach, saya melihatnya Bu Mary telah menyampaikan permasalahan dengan terbuka, sehingga Ibu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ditemui dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara bertanggung jawab. Saya rasa sekian, saya ucapkan terima kasih.